Pasti kalian punya kan teman yang males buat latihan. Entah kenapa mereka tuh selalu punya alasan untuk nggak mau latihan. Atau mungkin itu kalian. Atau kalian punya orang-orang terdekat, pacar kalian, keluarga kalian, yang kalau setiap diajak latihan tuh males. Atau ketika habis latihan sekali dua kali, mereka ada aja alasan. Di sini saya ingin membagikan lah dari sekian banyak alasan, top 5 lah alasan yang saya sering ketemuin. Dan saya akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa tackle alasan-alasan tersebut. Saya biasa sebut ini sebagai constraint atau hambatan. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Doni Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Jadi kebetulan saya juga banyak sekali sering ngobrol sama orang. Somehow mereka tuh gak bisa latihan karena keadaan. Padahal itu semua dari dalam diri mereka. Jadi biasanya ada 5 nih constraint atau alasan-alasan yang orang pakai. 1, gak ada waktu. 2, gak ada dana. 3, gak ada kemauan dan motivasi. 4, gak ada knowledge, gak tahu mau mulai dari mana. Dan yang 5 itu gak ada energi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama kita akan bahas untuk alasan time constraint atau orang-orang yang ngerasa gak punya waktu untuk latihan. Kita semua punya 24 jam, saya dan kamu. Saya kerja 10 jam sehari dan rata-rata orang kerja juga sekitar segitu. Kenapa kok saya bisa dan kalian enggak? Kebanyakan dari kalian akan bilang, kamu kan aktif di fitness, jadi wajar dong. Percayalah sama saya udah muak untuk pegang barbell. Dan banyak sekali kesempatan dan waktu di mana saya tuh udah pengen quit. Tapi kenapa saya tetap lakuin? Karena saya tahu selain saya memang aktif di sini dan menjadi contoh buat kalian, tapi apa yang saya kerjakan itu adalah investasi untuk nanti. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kalau kalian sibuk, kita sama sibuknya. Dan solusinya adalah kalian harus ubah mindset pikir kalian. Justru ketika kita sibuk, itu adalah waktu yang paling bagus untuk mulai latihan. Karena gak ada yang jamin kalian akan jadi lebih gak sibuk nantinya. Dan juga ketika kalian memang sudah mulai latihan ketika sibuk, nanti ketika kalian gak sibuk, kan pasti akan lancar latihannya. Karena udah gampang. Jadi sebenarnya time constraint ini, itu bukan really time constraint. Itu adalah masalah kemauan dari diri kalian. Dan yang kedua, kita bahas soal money constraint atau keterbatasan dana. Salah satu alasan tipikal yang sering sekali saya dengar, apalagi dari orang-orang yang masih muda. Aduh, saya gak ada duit nih. Saya cuma pengen nyadarin ke kalian aja bahwa fitness itu tidak semahal yang kalian pikirkan. Meskipun ya, kalau kita ngomongin optimal, pasti ada sesuatu harga yang harus dibayar. Dari suplemen, dari pilihan makanan. Semakin kalian gak pelit di hal tersebut, semakin cepat progres fitness kalian. Tapi untuk membuat suatu perubahan, uang yang dibutuhkan sebenarnya gak sebanyak itu. Kita coba deh ambil harga gym rata-rata. Mungkin di 300 sampai 400 ribu per bulan. 300 lah kita buletin. Kalian bagi ke 30 hari. Kalian itu cuma keluarin 10 ribu per hari. Saya rasa dengan orang yang ekonominya menengah itu harusnya bisa ya. Kalau misalkan pun gak bisa, kalian bisa kok mulai untuk calisthenics, atau kalian bisa untuk mulai lari, apapun yang menambah aktivitas harian kalian. Meskipun ya memang keadaan ekonomi orang berubah-ubah, tapi kita bisa kok untuk masuk ke gym yang gak gitu mahal. Ini masalah soal gengsi dan juga kemauan kalian lagi. Kita bahas yang ketiga, motivational constraint. Kenapa kok ada beberapa orang yang udah punya waktu, punya duit, tapi mereka tuh ngerasa fitness itu bukan buat mereka. Ini adalah satu-satunya constraint ataupun hambatan yang saya nggak bisa bantu. Karena kalian yang harus cari sendiri why dan juga motivasi kalian. Orang-orang bilang motivasi itu bullshit, yang penting disiplin. Tapi pasti ada alasan kenapa orang tuh pertama kali mulai fitness. Gak mungkin tiba-tiba deh saya mau disiplin fitness, abis itu tiba-tiba mulai dan mereka jadi disiplin. Enggak, pasti ada triggernya. Nah trigger ini yang kalian harus cari. Rata-rata dari klien saya misalkan ada yang join biar pas nikahan mereka kelihatan keren. Ada orang yang sakit-sakitan atau punya orang tua yang sakit. Jadi mereka nggak mau untuk seperti itu. Mereka jadi preventif dan mereka mau hidup lebih sehat dan lebih bugar. Ada orang yang dulunya dibully, ada orang yang dulunya diputusin. Apapun itu motivasinya, make sure itu adalah trigger yang kuat. Jadi kalian harus ketemuin dulu why-nya. Jadi nggak ada solusinya. Solusinya adalah kalian harus cari kenapa kalian mulai. Dan ketika kalian udah cari hal tersebut, 90% kerjaan kalian udah selesai. Karena kalau kalian punya kemauan yang kuat, kalian akan selalu cari jalan. Selanjutnya kita bahas knowledge constraint. Kebanyakan dari kalian juga berpikir, saya nggak tahu mulai dari mana ketika saya masuk nge-gym. Saya pelangap-pelongo dan cuma ngeliatin orang. Menurut saya, hal yang menjadi prioritas kalian ketika di awal kalian berlatih adalah mulai dulu. Ketika kalian mulai, kalian mungkin bisa bersosialisasi dengan orang, kalian bisa nanya, kalian bisa cari-cari di internet. Source dari knowledge itu sangat-sangat luas sekali. Meskipun kalian harus tetap terbuka dan menyadari bahwa nggak ada sesuatu yang mutlak benar atau mutlak salah. Ada orang yang ngasih tahu A, ada orang lain yang ngasih tahu B. Kalian harus coba aja dulu. Nanti kalian baru ketemu, oh approach yang ini kayaknya lebih oke buat saya. Menurut saya, fitness itu sangat-sangat intuitif. Kalian angkat beban, kalau bebannya udah lama-lama enteng, kalian tinggal
tambahin bebannya, biar lama-lama kalian progres terus. Ini juga berlaku untuk di lari, di martial arts, semua tuh pasti ada level-levelnya. Dan ini intuitif untuk manusia, karena kita mengejar progres. Dari situ kita bisa kok untuk merumuskan suatu prinsip. Mungkin pendekatan orang beda-beda, tapi mereka mempunyai prinsip yang sama. Buat teman-teman yang baru mulai, saya akan sharing beberapa prinsip yang mungkin akan membantu di perjalanan kalian. Yang pertama, untuk hidup yang lebih bugar dan sehat, kita harus lebih aktif secara fisik. Mau itu dalam berlatih ataupun keseharian kalian. Jadi goals kalian ketika kalian pertama kali masuk gym adalah gimana saya bisa latihan yang efektif, efisien, yang saya tahu aja dulu, dan gimana caranya saya bisa aktif dalam keseharian saya. Apapun yang mendukung hal itu adalah hal yang baik. Yang kedua, dalam latihan kita kenal yang namanya progression. Progression itu adalah berarti kemajuan kita dari sesi ke sesi, dari minggu ke minggu. Meskipun kadang-kadang dari sesi ke sesi kita nggak bisa progres, tapi kalian harus lihat nih, kira-kira dalam 1 bulan kalian progres atau enggak. Progres ini banyak sekali bentuknya. Pertama, bisa dalam beban, bisa dalam repetisi, bisa dalam volume atau jumlah set, dan juga bisa dari angkatan kalian makin bagus atau enggak formnya, makin kerasa kuat enggak. Itu semua adalah progres yang harus kalian consider. Dan selama kalian mempunyai mindset untuk maju ke depan dan untuk berprogres, nggak ada yang salah. Kalian bisa belajar dari semua orang. Kalau dalam nutrisi ya, kalian harus mencari diet yang memungkinkan kalian untuk makan makanan whole food atau makanan real food yang lebih sehat, dan juga makanan-makanan yang lebih rendah kalorinya. Apalagi untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Kalau yang mau naikin berat badan, kalian tinggal cari makanan bernutrisi yang kalorinya tinggi. Dan kalian harus tahu bahwa setiap makanan secara intuitif juga kita tahu kok itu makanan sehat atau enggak. Contohnya kalau misalnya kalian ada nasi goreng dan ada nasi pakai daging, pakai sayur, semuanya lengkap. Kira-kira lebih sehat yang mana? Anak kecil juga tahu bahwa nasi goreng itu lebih nggak sehat. Karena kadar proteinnya lebih sedikit, lebih dominan di karbo, lebih dominan di lemak. Dan makan-makanan yang ada proteinnya itu adalah makanan yang baik. Saya rasa kalian punya intuisi itu. Kalian tinggal mengubah kebiasaan makanan kalian dari makanan yang gak sehat jadi makanan yang lebih sehat. Dan gak jarang meskipun mereka gak hitung kalori, mereka bisa untuk turunin berat badan. Karena pemilihan makanannya itu lebih bagus. Jadi sembari berjalan, sembari kalian mulai berlatih, sembari kalian mulai membentuk habit yang lebih sehat, kalian juga pasti akan ketemu kegagalan-kegagalan. Kalian nggak boleh untuk nyerah. Karena kegagalan itu bukan berarti kalian salah. Tapi mungkin kalian belum tahu aja. Jangan jadikan kegagalan sebagai suatu demotivator. Tapi jadikan kegagalan untuk waktu berpikir kalian. Saya salah di mana, apa yang bisa saya perbaiki. Yang terakhir, kita akan bahas energy constraint. Untuk audiens saya, beberapa belakangan itu banyak ibu-ibu yang mungkin punya keluarga. Atau bapak-bapak, CEO, entrepreneur, yang mereka tuh udah capek kerja, waktunya ada sih bisa diselipin, tapi energi mereka itu rendah. Gimana kita cara ngakalin energi rendah ini? Ironisnya sebenarnya, dengan kita berlatih, kita bisa menambah energi capacity kita dalam jangka panjang. Jadi energi kita totalnya akan lebih banyak. Jadi kita menukar kelelahan sementara ke kenyamanan jangka panjang. Jadi menurut saya, sebenarnya tidak berlatih itu salah. Kalau misalnya kalian tidak berlatih karena saya nggak punya energi, itu salah. Kalau kalian masih berpikir seperti ini, maka kalian harus tahu suatu prinsip bahwa latihan yang stimulatif, latihan yang baik, itu tidak harus membuang energi kalian yang banyak. Enggak. Kebanyakan dari kita terbrainwash, latihan itu harus keras. Ya kalian mau ngejar apa dulu nih? Kalau kalian mau mengejar progres aja, maka berlatih dengan intensitas yang gak gitu tinggi tapi cukup menantang itu udah cukup. Jadi kata siapa kita harus habisin semua energi kita setiap latihan? Kata siapa kita harus sampai capek banget ketika latihan? Gak harus. Ketika memang energi kalian terbatas, datanglah dulu ke gym yang penting. Nanti latihannya bisa diturunin intensitasnya, jumlah repetisinya, atau mungkin jumlah gerakannya gak usah terlalu banyak. Sesimpel itu. Jadi selama latihan tersebut progresif dan juga cukup menantang, kalian akan tetap berprogres. Jadi jangan pernah kalian merasa, oh saya gak ada energi, lebih baik saya gak latihan. Atau kita biasa sebut all or nothing mentality. Menurut saya sih alasan-alasan seperti itu balik lagi ke nomor 3. Kalian punya kemauan atau enggak. Karena menurut saya jika seorang yang ingin memulai fitness punya kemauan atau why yang cukup kuat, maka mereka akan bisa cari cara untuk mengakali 4 yang lainnya. Akhir kata, mulai aja dulu. Jangan pernah ngerasa gagal, tetap belajar. Saya Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.